Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ambari. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang teori manajemen operasional. Karena mungkin di antara kalian mencari-cari tentang apa sih manajemen operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional, khususnya tentang desain tata letak atau layout. Sebelum kita ke pembahasan utama tentang namanya manajemen operasional layout, kita harus mengetahui dulu tentang apa sih pengertian manajemen operasional itu sendiri. Nah, di sini kita dapat menjelaskannya tentang manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi input. Nah, itulah pengertian manajemen operasional itu sendiri. Lanjut kita ke pembahasan utama, yaitu pengertian tata letak atau layout. Pengertian tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya yang transformasi diposisikan satu dengan yang lain, dan bagaimana berbagai tugasnya dialokasikan ke sumber daya transformasi tersebut. Itu menurut Slack, John dan Johnston 2013. Selain itu, perencanaan tata letak didefinisikan sebagai tempat pengaturan sumber daya fisik yang digunakan untuk membuat produk. Itu menurut Herianto tahun 2008. Kemudian di sini juga banyak beberapa ahli dan kalian bisa membayar sendiri ya. Lanjut ke pengertian tata letak pabrik. Biasanya tata letak itu identik dengan perusahaan atau pabrik. Nah, di sini saya akan menerangkan pengertiannya. Pengertian tata letak pabrik. Plan layout atau tata letak fasilitas pabrik adalah suatu pengaturan dan penempatan yang optimal terhadap fasilitas pabrik termasuk tenaga kerja, peralatan produksi, ruang penyimpanan, peralatan penanganan material, dan semua layanan pendukung lainnya dengan desain struktur terbaik untuk menampung semua fasilitas tersebut. Artinya, dalam desain tata letak, sebuah perusahaan harus mencakup semua bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian, lalu apa sih tujuan utama dari dibentuknya layout terlebih dahulu dalam sebuah perusahaan? Tentunya ada tujuan utamanya, dan tujuan utama dalam pengoptimalan tata letak fasilitas pabrik atau plan layout tentunya adalah untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Karena apa? Karena dengan tata letak atau layout yang optimal, biasanya biaya pengangkutan dan penanganan material dalam proses manufacturing dapat ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Intinya untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan dengan menempatkan posisi-posisi semua alat-alat produksi ataupun dari material sampai ke inventory dengan posisi yang pas sehingga secara waktu dan secara biaya itu dapat ditekan secara minimal. Lalu di sini dalam tata letak juga ada beberapa tipe. Di sini saya akan menerangkan hanya beberapa tipe saja. Yang pertama yaitu tipe-tipe tata letak menurut Heiser, Render, dan Monson 2017. Tata letak dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain office layout, yaitu menentukan posisi kerja, peralatan kerja, dan ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi. Retail layout mengalokasikan ruang display dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Kemudian warehouse layout menentukan ruang penyimpanan dan pertukaran antar material handling. Kemudian fixed possession layout menentukan persyaratan tata letak untuk proyek besar seperti kapal dan bangunan. Proses oriented layout berurusan dengan
produksi yang bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Work cell layout mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berkelompok. Project oriented layout mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Itulah tipe layout menurut Heiser, Ranger, dan Mason. Selanjutnya, dalam tata letak juga ada prinsip-prinsip yang dipegang di dalamnya. Dan prinsip-prinsip layout perusahaan biasanya satu, prinsip integrasi. Prinsip integrasi yaitu suatu tata letak yang baik adalah mengintegrasikan manusia, material, mesin, dan layanan pendukung lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya yang dimilikinya. Prinsip keterbatasan jarak yaitu prinsip berkaitan dengan perpindahan pergerakan manusia dan material. Kemudian juga prinsip pemanfaatan ruang, principle of space utilization, yaitu sebuah layout atau tata letak yang adalah memanfaatkan keseluruhan ruang, baik ruang horizontal maupun ruang vertikal. Kemudian juga ada prinsip aliran, principle of flow, yaitu layout atau tata letak yang baik adalah layout yang dapat memperlancar aliran perpindahan material hingga tahap penyelesaiannya. Kemudian prinsip fleksibilitas maksimum, ada sebuah layout atau tata letak yang baik adalah yang tidak memakan biaya besar dan waktu lama saat terjadi perubahan. Kemudian prinsip keselamatan, keamanan, dan kepuasan, principle of safety, security, and satisfaction, yaitu sebuah layout atau tata letak yang baik adalah yang mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan tenaga kerja serta keamanan fasilitas seperti menghindari terjadinya kebakaran, kemalingan, atau kecelakaan kerja. Kemudian prinsip penanganan minimum, principle of minimum handling, yaitu sebuah layout atau tata letak yang baik adalah yang dapat meminimalisasi penanganan material. Itulah beberapa prinsip tentang layout dalam sebuah perusahaan. Kemudian apa sih yang kita dapat dari keuntungan dalam menata layout ini? Di sini ada beberapa keuntungan dalam mengoptimalkan layout dalam sebuah perusahaan, yaitu beberapa keuntungan dapat diperoleh melalui pengoptimalan tata letak fasilitas pabrik, seperti memperlancar material bahan baku dan bahan pendukung yang akan digunakan untuk produksi. Kemudian juga memfasilitasi proses manufacturing, kemudian meminimalisasi penanganan dan pengangkutan material serta biaya-biaya yang berkaitan dengannya. Lebih efektif dalam memanfaatkan orang, peralatan, dan ruang. Kemudian juga meningkatkan fleksibilitas dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan memberikan kenyamanan, kemudahan, keamanan, keselamatan pekerja. Kemudian meminimalisasi investasi peralatan dan mesin produksi, kemudian juga mengurangi jumlah waktu produksi. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan dari menggunakan layout perusahaan, nah di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang penerapan layout dalam sebuah perusahaan. Contohnya, penerapan tata letak dalam perusahaan, keteraturan peletakan mesin dan peralatan produksi dalam sebuah perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tenaga kerja akan merasa nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian juga tekanan perasaan yang berujung pada timbulnya stres dapat dikurangi, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan gembira dan bebas dari beban mental yang tidak perlu. Hal tersebut akan terwujud apabila manajemen melakukan perencanaan layout secara tepat sejak awal dengan baik. Penempatan mesin dan peralatan produksi yang mengakibatkan sumpah, tidak serasi, tidak sistematis, dan pengap akan memberikan dampak psikologis yang berat terhadap para pekerja. Keharusan pekerja yang mengeluarkan energi yang berlebihan karena arus bahan dan komponen yang bolak-balik
Material handling yang tidak efektif dan efisien akan membuat pekerja cepat lelah, bosan, dan akhirnya stres. Aliran bahan dan pekerja menjadi terhambat, produksi menjadi lambat, dan pada akhirnya produktivitas akan menurun. Akibat dari semua itu adalah meningkatnya biaya produksi. Untuk menghindari hal tersebut, manajemen dan para manajer berusaha untuk membuat sebuah perencanaan tata letak yang paling baik dan optimal. Para manajer berusaha untuk menghilangkan hambatan dan meminimalisir penghalang yang berpotensi dihadapi. Kemampuan untuk menghilangkan kendala proses ini merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam proses pembuatan perencanaan tata letak pabrik yang berhasil dan berguna. Oke, sekiranya cukup paparan saya tentang teori manajemen operasional, khususnya tentang layout. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, dan bisa dikoreksi bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Hal itu baik rasanya untuk perbaikan masa saya di masa yang akan datang, karena sekarang masih musim corona, maka marilah kita tetap semangat belajar dan bekerja, tetapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Salam hangat dari saya, Muhammad Hambali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.